Baik, anak-anak 7C, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, sudah pada sarapan belum? Sudah. Oke, sebelum belajar, kalian harus sudah siap. Bukunya dibawa, kemudian dari rumah sudah sarapan, berpakaian yang rapi, dan satu lagi, nanti saat belajar tidak boleh ada yang meninggalkan sampah. Oke, semuanya sudah siap untuk belajar? Kurang semangat, semuanya sudah siap untuk belajar? Good. Oke, hari ini kita akan belajar informatika dengan judul materinya adalah peramban dan search engine. Nah, mungkin kalian masih bertanya-tanya nih, apaan sih Bu peramban? Saya belum pernah dengar. Gitu kan? Search engine apa sih Bu? Saya belum pernah dengar. Oke, nanti disimpan dulu pertanyaannya, nanti akan kita bahas apa itu peramban dan search engine. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita mulai pembelajaran hari ini supaya kita bisa menerima materi, menerima ilmu yang bermanfaat. Mari sama-sama kita baca doa. Boleh untuk pemimpin kelasnya untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bermanfaat. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Raihana telah memimpin doa untuk teman-teman kelasnya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu mau absensi dulu untuk kehadiran peserta didik kelas 7C. Yang saya panggil namanya boleh angkat tangan dan katakan hadir. Dan yang belum dipanggil tolong tidak bersuara dulu. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Oke, baik. Yang pertama, Aina Fadilah ada? Oke, Aira Sasha, Alma, Bangun Satrio, Devia, Dika, Eka, Fahri, Febrianti, oke, Gali, Gendis Ayu, Kesha, Lulu, oke, Agus, Muhammad Rifal, Alfurqon, Dava, Rafli, Putra, oke, Andrian, Tika, Neisha, Sasti, Raffi, Ragil, oke, Raihana, Ramdhani, Raihan Dava, Raifan, Safa, Siti Aulia, Teguh Prayogi, Yola, Zaskia Putri, Zaskia Elvira. Oke, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah semua sudah hadir dan tidak terlambat. Good. Terima kasih telah disiplin dan hadir dengan tepat waktu. Baik, kita langsung saja mulai ke pembelajaran pertama kita. Oke, boleh silahkan yang masih menghadap ke tembok, kita sama-sama putar dulu bangkunya untuk melihat ke layar proyektor. Saya matikan dulu lampunya. Terlihat ya anak-anak ya? Oke. Nah, bisa tolong saya untuk bacakan? Mungkin Satrio boleh tolong dibaca? Masih ingat pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang GUI dan pengelolaan file dan folder. Jelaskan apa yang kalian ingat tentang materi sebelumnya. Oke, terima kasih Satrio. Jadi anak-anak, saya punya pertanyaan. Oke, anak-anak, di sini saya punya pertanyaan untuk kalian. Masih ingat nggak sih kalian, pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang GUI dan juga pengelolaan file dan folder. Nah, saya mau minta bantuan sama kalian. Coba kalian bisa nggak sih jelaskan atau mention, sebutkan lagi tentang materi sebelumnya. Boleh tentang GUI, boleh tentang file dan folder. Apa yang kalian masih ingat? Boleh angkat tangannya? Yang mau menyampaikan pendapat? Bu, saya masih ingat Bu, kalau GUI itu bagaimana?
Bu, kalau misalnya interface itu adalah ini gitu. Ayo, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Silahkan. Saya, Bu. Oke, silakan Gendis. Berdiri boleh? Apa yang Gendis masih ingat tentang pembelajaran sebelumnya? Ini adalah bentuk perangkat antarmuka yang berbentuk icon atau elemen grafis, Bu. Oke, terima kasih. Boleh berikan aplaus ya. Oke, anak-anak, kita tadi telah mendengar penyampaian pendapatnya oleh Gendis. Katanya GUI itu adalah interaksi antara manusia dengan komputer yang menggunakan simbol atau icon tadi. Oke, simbol atau icon atau gambar. Oke, good. Terima kasih Gendis. Betul ya Nak ya. Jadi kalau misalnya kalian lupa, ingat kemarin saya sudah berikan link untuk bahan belajar. Nah, kalian bisa lagi buka-buka bahan belajar itu. Nanti juga untuk ulangan semester, ulangan tengah semester, kalian bisa belajar yang ada di link itu. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum masuk ke materi, saya punya sedikit suplemen. Judulnya suplemen ya, masih sama, masih berjudul suplemen, supaya kita sama-sama lebih semangat, bisa sama-sama lebih menjiwai pembelajaran ini. Jadi nggak cuma sekedar datang ke sekolah, duduk, terus pulang tanpa membawa apapun, tanpa menjadi seseorang yang baru lagi, ya. Karena tujuannya kalian belajar, kalian sekolah itu supaya kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baru lagi, lebih baik lagi, ya. Oke, apa sih suplemennya? Bahkan yang terhebat dulunya adalah seorang pemula. Jangan takut untuk mengambil langkah pertama itu. Kata-kata dari, kenal nggak Muhammad Ali? Yang kenalnya Muhammad Rafli ya. Mana Muhammad Rafli? Oke, Muhammad Ali adalah seorang petinju. Good. Yang terhebat pun dulunya adalah seorang pemula. Ya, siapapun itu, mau Presiden Jokowi, mau siapa lagi? Almarhum Habibie, ya kan? Siapa lagi tokoh-tokoh hebat? Mereka pun dulunya adalah seorang pemula. Tidak ada orang yang lahir tahu-tahu menjadi orang hebat. Pun sekalipun itu adalah misalnya anaknya Raffi Ahmad gitu kan. Rafathar lahir langsung punya karya, enggak. Ya, semua pasti punya awal. Tergantung kalian mau enggak untuk melangkah pertama kali itu. Ya, kalian mau atau tidak untuk memulainya. 7C kira-kira mau nggak jadi orang hebat? Saya tanya lagi, 7C mau atau tidak menjadi orang hebat? Kalau jawab maunya aja lemes, bagaimana mau menggapainya, ya kan? Mau, harus yakin, harus semangat bahwa kita bisa menjadi orang hebat. Dimulai dari mana, Nak? Dari kita sendiri. Oke, dimulai dari diri sendiri. Dengan apa? Dengan niat dan memulai langkah pertama. Oke? Siap ya? Oke. Jadikan pembelajaran hari ini nih sebagai langkah awal kalian untuk bisa menggapai cita-cita kalian. Ya, meskipun Bu saya nggak mau di bidang IT, nggak masalah. Terima dulu ilmunya, suatu saat nanti kalian butuh, kalian punya ilmunya, tinggal dibuka lagi. Ya, jadi tidak ada salahnya mempelajari hal yang bukan tujuan kalian sebagai tambahan wawasan untuk diri kalian. Oke, saya lanjut. Sampai sini ada yang mau menyampaikan pendapat sharing? Jelas? Cukup ya? Oke, nah di sini saya punya beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu apa sih? Kita mau ngapain di sini? Ya, selama 2 jam pelajaran, kita mau ngapain aja? Apa kita mau main game? Apa kita mau ngobrol? Kan tentunya enggak ya. Kita punya tujuan di sini. Yang pertama, supaya kalian dapat menganalisis perbedaan peramban dan mesin pencari dengan benar. Bu, tadi di depan itu judulnya search engine, Bu, bukan mesin pencari. Betul nggak? Betul, betul nggak? Apa udah lupa? Betul ya, tadi di depan itu judulnya peramban dan dan search engine ya. Di sini saya tulisnya peramban dan mesin pencari. Sama aja ya, Nak. Itu cuma beda bahasa. Kalau search engine bahasa apa, Nak? Bukan bahasa Afrika, bukan ya? Bahasa apa sih search engine? Bahasa Inggris. Oke, kalau mesin pencari bahasa Thailand kah? Bahasa Indonesia ya. Udah belajar dari kecil ya bahasa Indonesia. Oke. Nah, jadi mesin pencari adalah terjemahan dari bahasa Inggrisnya search
engine. Jadi nggak usah bingung. Bu, kok ada banyak, ada mesin pencari, ada search engine. Itu sama aja. Oke, yang kedua, kalian dapat menganalisis cara kerja peramban dengan benar. Ya, cara kerjanya. Lalu yang ketiga, kalian dapat menguraikan fungsi-fungsi dari fitur yang ada di peramban atau browser web dengan benar. Lalu selanjutnya kalian dapat membandingkan kelebihan dan kekurangan dari contoh aplikasi peramban yang populer digunakan dengan benar. Selanjutnya kalian dapat menjelaskan pengertian dari mesin pencari dengan benar. Dan yang terakhir, kalian dapat menguraikan langkah kerja dalam menggunakan mesin pencari dengan benar. Oke, saya lanjut dulu. Nah, sebelum memulai belajar, kan kita sama-sama menjadi gelas kosong ya. Kemarin sempat saya bilang kan, sebelum belajar kita sama-sama menjadi gelas yang. Nah, saya mau tahu dulu nih level kekosongan kalian tuh seperti apa. Apakah gelas yang kalian bawa ini bentuknya seperti apa? Nah, ini adalah namanya pretest. Ya, pretest itu adalah kemampuan awal kalian sebelum memulai pelajaran. Apa yang sudah kalian tahu, apa yang belum kalian tahu, silahkan dikerjakan dengan kemampuan sendiri. Karena tidak masuk ke buku nilai ya. Hanya ingin tahu kemampuan kalian. Kalian sudah tahu belum sih tentang ini? Kalian sudah tahu belum sih gitu. Oke, boleh silakan di-scan atau masukkan linknya. Boleh keluarkan handphonenya, di-scan. Masukkan linknya dan dikerjakan soal pretestnya. Saya berikan waktu 5 menit ya. 5 menit untuk mengerjakan soal pretest. Silahkan dikerjakan. Handphonenya mana? Oke, waktunya 5 menit.
Oke, bisa dilihat sudah ada 9 orang yang submit. Yang lainnya silahkan. Selesai anak-anak untuk mengerjakan pretestnya? Sudah semua ya? Oke, kalau gitu nanti akan saya bandingkan hasil yang kalian dapat saat pretest dengan hasil saat post test nanti. Oke, sekarang nah kita masuk nih ke materi ya kan? Di sini ada gambar. Boleh dilihat gambarnya? Ada gambar Google ya, simbol Google dan ada yang Chrome, ya kan? Pertanyaannya adalah apakah yang kalian ketahui tentang kedua aplikasi di bawah ini? Pernahkah kalian menggunakannya? Nah, apa sih bedanya dari kedua aplikasi tersebut? Ada yang bisa menjawab? Apa sih bedanya Google dengan Chrome? Nggak tahu, selama ini cuma boleh silakan Rehana. Kalau Chrome itu buat mensalurkan ke website. Oke, kalau Google? Hanya satu website. Hanya satu web. Oke. Ya, baik anak-anak. Jadi Google dan Chrome ini itu ada hubungannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang peramban dan mesin pencari. Mungkin kalian asing nih dengan kata-kata peramban. Peramban itu adalah bahasa Indonesia. Terjemahannya dari browser web. Ya, browser web, betul. Nah, kemudian kalau mesin pencari, tentunya kalian udah tahu kan, tadi bahasa Inggrisnya adalah search engine. Jadi kalau kalian mau cari apa-apa, kalian tinggal ketik. Misalnya, Dika Khalil Alfarizi. Kalian mau tahu nih, siapa aja sih yang punya nama Dika Khalil Alfarizi? Maka kalian buka Google atau Chrome. Nah, sering ketukar ya. Pokoknya kalian buka aplikasi itu, search engine itu, kemudian kalian tuliskan nama kalian langsung. Dika Khalil Alfarizi, lalu enter ya kan? Nanti akan muncul tuh. Ada fotonya Dika, ada foto Dika yang lainnya, ada foto siapa gitu. Itu akan banyak ditemukan alamat-alamat dari hasil yang kalian cari, yang kalian ketikkan. Tapi kalau browser web, bagaimana kalau browser web? Misalnya kalian mau buka Facebook, tapi nggak punya aplikasi Facebook, maka kalian buka browser web lalu ketikkan www.facebook.com ya kan? Baru enter. Nah, berarti kan yang kalian cari di browser web itu adalah kalian masukkan alamat browsernya ya kan? Yang depannya adalah ada singkatannya www, ada yang tahu nggak? Iya, World Wide. Oke, terima kasih. Pinter banget World Wide Web ya. Meskipun kita belum belajar, tapi kalian udah paham. Nah, berarti ini tadi nih di pretestnya nih, mungkin pertanyaannya ada yang menjawab dengan benar. Kan tadi ada pertanyaannya, kepanjangan dari www apa gitu. Oke, good. Oke, yang pertama ini tadi kan aplikasi peramban ya. Jadi mulai sekarang kalian tidak boleh lagi asing mendengar kata peramban, betul. Kalau yang biasa kita dengar mungkin adalah browser web. Ya, jadi adalah sebuah aplikasi untuk menaruh atau mencari alamat sebuah website, ya kan? Web itu kan kependekan, maksudnya nama depannya dari website. Nah, manusia yang hidup di zaman ini pasti pernah menggunakan atau minimal pernah mendengar istilah peramban atau web browser, betul. Bisakah kalian menyampaikan hal yang kalian ketahui tentang peramban?
Ada yang bisa menyampaikan apa yang kalian ketahui? Tadi sudah saya contohkan ya, misalnya kalian mau membuka Facebook, mau membuka misalnya website apa lagi yang lain? Contohnya website apa? Instagram, betul, dari browser. Nah, itu yang kalian pakai adalah namanya peramban. Gitu ya. Jadi kalian ketikkan adalah www.instagram.com, www.facebook.com. Nah, kalian mengetiknya itu di aplikasi namanya peramban. Oke, selanjutnya, jadi peramban itu tadi saya katakan adalah sebuah browser web. Ya, apa itu peramban? Peramban itu adalah browser web, yaitu sebuah perangkat lunak aplikasi. Kemarin kita sudah belajar di awal bahwa ada yang namanya perangkat keras, ada yang namanya perangkat lunak. Kalau perangkat keras bahasa Inggrisnya apa, Nak? Hardware, betul. Kalau perangkat lunak, software. Sama seperti smartphone kalian buka Play Store atau App Store, kalian install software aplikasi yang kalian ingin pakai, ya. Browser web adalah salah satu aplikasi atau software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses informasi di internet, ya. Jadi dia adalah software untuk dapat mengakses informasi yang ada di internet, yang melalui biasanya depannya diketikkan dulu tuh www, ya, World Wide Web singkatannya, kepanjangannya, sorry. Nah, terus bagaimana cara kerjanya peramban? Emang dia tahu-tahu bisa menampilkan semua tuh, menampilkan website yang kalian cari. Kalau nggak ada internetnya, kira-kira bisa nggak? Nggak. Berarti syarat utamanya harus ada internet. Nah, saat pengguna mengakses halaman web dari situs web tertentu, peramban mengambil konten dari server webnya. Jadi seperti Facebook, seperti Instagram, mereka nggak tahu-tahu punya website, mereka punya namanya server. Ya, server itu apa? Pusatnya. Kalau servernya aktif, maka si peramban ini dapat mengambil konten dari server web tersebut. Misalnya server web Facebook. Makanya kemarin malam kalau nggak salah ada yang nggak Instagram itu agak error, betul. Nah, errornya itu dari mana? Ya tentunya dari server Instagram pusatnya, gitu. Terus waktu itu WhatsApp sempat error ya. Nah, itu dari servernya seperti itu. Ya, jadi semua aplikasi itu sebetulnya mempunyai server, ya kan? Nah, saya ulang lagi ya, peramban mengambil konten dari server web, kemudian menampilkan konten tersebut di peramban perangkat pengguna. Kita tarik lagi, analogikan lagi, mungkin belakangan ini kalian sering dengar bahwa ada website sebuah kementerian yang kena hack. Suka dengar nggak? Ya, tiba-tiba kan ada headline, oh website kementerian A terkena hack. Jadi tampilannya adalah apa gitu misalnya kan? Misalnya tampilannya adalah hacker yang memberikan informasi apa gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Padahal yang kita ketik misalnya www.kemenham misalnya .com gitu. Yang kita ketik itu, tapi kok yang muncul bukan isi web dari Kemenham? Apakah salah mesin perambannya? Apakah salah Google-nya? Salahnya di mana? Nah, di websitenya itu sendiri, di server websitenya itu yang terkena serangan hacker gitu ya. Jadi paham ya, kita tuh peramban ini hanya membantu kita meneruskan alamat yang kita tuju ke server website. Bisa dimengerti? Ya, mesin peramban hanya membantu kita meneruskan apa yang kita ketik ke server website yang kita cari. Itu cara kerja dari peramban. Oke, selanjutnya, saat akan mengakses server web, pengguna harus menuliskan alamat web di address bar peramban. Alamat web tersebut disebut dengan URL. Suka dengar kan? URL singkatan dari Uniform Resource Locator. Ya, URL. Uniform Resource Locator.
Oke anak-anak, kita teruskan lagi. Nah, di depan ini adalah fitur-fitur yang ada pada Pramban atau pada browser web ya. Yang pertama ada back. Nah, mungkin sambil dilihat lagi boleh dibuka aplikasi Google yang ada di komputer kalian. Silakan dibuka aplikasi Google sambil kita sama-sama lihat ya, yang dimaksud back itu yang mana sih, Bu, gitu. Oke, bisa dilihat di pojok sebelah kanan ada panah, ya kan? Panah ke arah kanan. Nah, itu namanya back. Ya. Apa yang terjadi misalnya kalian sudah membuka www.facebook.com. Boleh semuanya buka www.facebook.com misalnya. Oke, nulisnya itu yang di atas ya, Nak, yang di address bar. Nah, betul di situ nulisnya. Oh, boleh YouTube, boleh www.youtube.com misalnya. Ya. Nah, sudah terbuka semuanya? Sudah di-enter www.youtube.com? Oke, kalau sudah, apa yang terjadi kalau kalian klik enter? Oke, sip. Apa yang terjadi kalau kalian klik panah yang paling ujung? Apa? Kembali, betul. Nah, itu adalah fitur namanya, apa nama fiturnya? Back. Untuk kembali ke halaman sebelumnya. Sekarang panah yang sebelahnya lagi. Namanya forward. Coba boleh diklik. Nah, apa yang terjadi? Balik ke YouTube untuk maju ke halaman sebelumnya. Jadi setelah di back misalnya, kalian forward lagi. Nah, jadi maju ke halaman sebelumnya. Kemudian ada stop. Stop ini untuk menghentikan transfer data. Misalnya kalian lagi ketik nih www.youtube.com di atas. Ternyata yang pakai internetnya itu banyak. Ya, jadinya belum sampai ke halaman website yang kalian tuju. Kemudian kalian mau udahan aja, selesaikan aja pencariannya. Kalian bisa klik fitur stop atau biasanya tanda silang, betul ya. Lalu selanjutnya ada refresh. Nah, kalau refresh ini ikonnya apa sih? Ya, lingkaran terus ada panahnya, betul. Nah, ini sebetulnya bagian dari GUI juga loh yang kemarin kita pelajari. Kan ini namanya icon atau simbol ya. Kan nggak ditulis di situ refresh gitu, enggak kan? Kalau kalian sorot, baru nanti keluar muncul tulisan kecil refresh. Tapi kalau enggak kan nggak tertulis refresh. Nah, ini masuk ke dalam komponen GUI juga gitu. Oke, refresh itu untuk apa? Boleh tolong dibaca lagi ya? Refresh untuk apa? Refresh. Untuk menyegarkan. Ragil kebaca nggak tulisannya? Nggak kebaca, boleh berdiri? Ya, maju dibaca dulu. Untuk menyegarkan kembali tampilan, yaitu mengambil data baru tentang tampilan. Ya. Biasanya dipergunakan untuk melihat data-data di halaman yang dinamis dan perubahan datanya setiap waktu berubah. Oke, terima kasih. Boleh duduk lagi. Refresh. Nah, misalnya kalian saya minta untuk buka Google Form. Ya, misalnya kalian saya minta untuk buka Google Form. Ternyata Google Form itu ada kesalahan nih. Yang harusnya tulisannya nama, saya tulisnya jadi mama. Jadi typo kan? Nah, kemudian Andrian protes nih. Bu, itu tulisannya mama, bukan nama. Oh iya, oke, saya perbaiki dulu gitu kan. Saya perbaiki di Google Form yang saya buat. Setelah itu apa yang saya suruh ke kalian? Kalian sudah terlanjur membuka websitenya, sudah terlanjur membuka URL-nya, apa yang saya perintahkan ke kalian? Refresh halamannya, betul. Saat kalian refresh, maka si Pramban ini akan mengambil ulang datanya dari server website tersebut, ya kan? Kalau dalam hal ini berarti dari server Google-nya. Oh, ternyata sudah diperbaiki oleh si kreator atau si pembuat. Maka yang tampil nanti bukan lagi mama, tapi nama, karena sudah diperbarui dan tampilan kalian sudah di-refresh. Ya, paham Yogi? Paham ya? Oke. Selanjutnya bookmark. Coba baca yang keras Yogi. Apa maksudnya bookmark? Sini maju ke sini.
Apa itu bookmark? Sebagai Mm-mm. penanda pada halaman web sehingga kita dapat kembali lagi ke halaman tersebut tanpa menjelajah melalui berbagai link atau menghafalkan tempatnya. Oke, terima kasih. Nah, kalau misalnya kita baca buku, biasanya kita punya yang namanya pembatas buku. Gunanya untuk apa sih? Kembali lagi membaca halaman. Nah, misalnya saya lagi baca novel nih, halaman 699. Saya ingetin 699, 699. Mungkin nggak saya lupa? Mungkin. Kalau saya ambil pembatas, saya taruh selipin di buku itu, di halaman buku itu, nanti pas saya mau buka lagi, apa yang saya lakukan? Tinggal membuka halaman yang ditandai, betul nggak? Jadi saya nggak perlu ngulang lagi baca dari mana, saya nggak perlu ngafalin, nginget-nginget lagi, tapi saya tinggal buka pembatasnya. Kurang lebih, bookmark itu adalah seperti pembatas buku. Ya, jadi suatu saat nanti kita masuk lagi ke halaman, ke aplikasi Peramban itu, jadi kita tinggal klik yang ada tanda bintangnya. Nah, boleh dilihat di layar kalian yang ada tanda bintangnya. Ada kan? Nah, kalau kalian klik itu, maka halaman yang lagi tampil di layar kalian ini akan ditandai seperti pembatas buku. Jadi suatu saat kalian buka, itu kalian bisa mengakses halaman tersebut lebih cepat. Ya? Nah, misalnya udah dibintangin nih. Nah, itu kan keluar tuh, bookmark add. Namanya apa? Nah, bisa kalian rubah namanya, lalu mau taruhnya di folder mana bisa, nanti tinggal klik yang done. Gitu ya. Paham sampai sini? Oke, nanti kalau ada pertanyaan, misalnya masih belum paham, boleh ditanyakan. Contoh Peramban. Ada berbagai merek, ya, merek. Berarti ini ada beberapa jenisnya, bukan hanya Google. Google adalah salah satu merek. Ada berbagai merek Peramban yang bekerja di berbagai perangkat keras, seperti PC, laptop, tablet, atau ponsel. Setiap merek ponsel biasanya juga menyertakan Peramban standar yang menyatu dengan perangkat kerasnya. Coba, yang pakai Android boleh angkat tangan? Banyak, oke. Biasanya kalau buka browser web, namanya apa? Namanya apa biasanya? Google ya? Ya kan? Bisa nggak kalian misalnya, Bu, saya biasanya bukanya Opera Mini, Bu. Saya downloadnya Opera Mini. Bisa? Mungkin? Mungkin ya. Lalu yang pakai iPhone misalnya, apa sih nama browser webnya? Vira? Safari, betul ya. Tapi boleh nggak kalau saya download Google juga? Bisa nggak? Bisa, ya? Bisa. Nah, berarti itu adalah contoh. Oke, boleh fokus lagi? Ya, itu adalah contoh yang namanya bawaan. Ya kan? Biasanya ponsel menyertakan Peramban standar yang menyatu dengan perangkat kerasnya. Kalau Android menyatunya dengan Google, kalau iPhone misalnya menyatunya dengan Safari, gitu. Pada tahun 2020 diperkirakan ada 4,9 miliar orang yang menggunakan Peramban. Separuh diantaranya ada di Asia. Peramban yang populer saat ini adalah Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, dan Safari salah satunya. Ya, selain ini ada nggak, Bu? Ada, masih banyak. Tapi yang populer, ya, saya tebalkan yang populer adalah 4 Peramban itu. Oke, saya mau tanya sekarang, apakah Peramban sama dengan search engine? Sama? Ada lagi jawaban lain? Apakah Peramban sama dengan search engine atau mesin pencari? Yang bilang sama, angkat tangan. 1. Ada lagi? 2. Ada lagi? 3. Oke, sisanya apakah beda? Ada yang jawab beda? Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Jadi ada 3 orang yang menjawab sama, ya kan? Terus berarti 33 menjawab nggak tahu, 0 yang menjawab berbeda. Oke, kita lihat jawabannya ya. Sudah siap melihat jawabannya? Nah, Peramban berbeda dengan search engine. Meskipun keduanya seringkali dipertukarkan, artinya mereka sering ketuker nih. Kayak tadi misalnya saya sering nyebutnya Chrome, Google gitu. Karena memang sering menyatu ya kan, Google Chrome.
yang kita tahu, yang kita familiar. Tapi mesin pencari, ayo diperhatikan dengan baik, ya. Siapa namanya? Raffi, diperhatikan dengan baik. Mesin pencari hanyalah situs web yang menyediakan tautan ke situs website lain. Ya, mesin pencari berjalan di atas peramban. Jadi istilahnya base-nya adalah peramban. Baru kita bisa buka mesin pencari di atas peramban itu. Paham nggak? Kalian mau sekolah, sekolahnya di mana? Di 78. Perambannya adalah 78 nih. Baru nanti kelasnya di mana? Di 7C. Mungkin nggak tahu-tahu di 7C, tapi sekolahnya bukan di 78. Ya kan? Berarti kan ngambang kan? Tetap harus ada 78-nya. Harus ada perambannya untuk bisa menjalankan mesin pencari. Jadi jawabannya sama atau beda? Beda, oke. Nah, sekarang kita bahas mesin pencari atau search engine. Apa itu mesin pencari? Suatu situs web. Ya, di garis bawahi suatu situs web. Kalau tadi peramban adalah tempat untuk membuka web browser, ya kan? Untuk membuka website. Nah, mesin pencari ini adalah salah satu situs webnya. Seperti Facebooknya, seperti YouTube-nya, seperti Instagram-nya. Nah, ini adalah mesin pencarinya. Ya, yang mengumpulkan dan mengelola informasi di internet sehingga membuat informasi tersebut bisa dicari. Ya, jadi dia itu seperti www.youtube.com, dia juga www.google.com misalnya. Ya, namanya adalah mesin pencari. Nah, bagaimana cara kerjanya mesin pencari? Nah, udah belajar algoritma ya? Apa sih algoritma? Suatu susunan atau urutan langkah ya. Betul? Betul, good. Boleh aplaus dulu untuk kita semua dan untuk Rehana. Nah, lihat ya, mesin pencari menggunakan algoritma yang canggih. Dia menggunakan algoritma, berarti dia punya sistematis, ya. Berarti dia punya sebuah urutan yang berarti dia punya tujuan. Oke, di sini katanya mencari informasi yang paling relevan. Tahu apa itu relevan? Relevan itu paling nyambung. Misalnya saya mau cari Faris kelas 7C SMPN 78. Nah, kalau yang muncul nanti mukanya malah muka Rafli, berarti relevan nggak? Enggak, karena bukan itu yang saya cari. Ya, jadi si mesin pencari ini menggunakan algoritma yang canggih supaya hasil pencariannya itu dapat menjadi yang paling relevan dengan pencarian pengguna berdasarkan, nah, ada trennya, ada lokasinya, atau bahkan aktivitas yang biasa dilakukan pengguna di website. Contoh lagi ya, misalnya saya mau cari Mall Ciputra. Ya, Mall Ciputra. Kemudian yang keluar adalah Mall Ciputra tahun 1998. Relevan nggak? Betul nggak itu Mall Ciputra? Betul, tapi tahunnya tidak berdasarkan tren. Tren itu artinya yang kekinian loh. Bagaimana sih Mall Ciputra saat ini? Begitu, ya. Kemudian lokasi, nanti yang dimunculkan Mall Ciputra yang ada di Zimbabwe misalnya, ya kan? Relevan nggak dengan lokasi kita? Tidak, karena si Google itu, si peramban itu tahu lokasi kita di mana. Harusnya yang dimunculkan adalah yang sesuai dengan lokasi kita. Karena kita nggak mungkin ngerti Mall Ciputra yang ada di Zimbabwe. Nggak mungkin itu yang kita cari, gitu, secara logika. Karena dia bermain dengan algoritma. Oke, selanjutnya contoh mesin pencari. Nah, tadi ya yang relevan. Yang paling banyak digunakan. Pertama tentunya Google. Lalu ada Bing, ada Baidu, Yandex, dan lain-lain. Boleh silakan kalian explore ya Putra ya. Boleh nanti Putra explore mesin pencari jenisnya ada apa aja. Kemudian yang mana sih yang paling enak kalian gunakan. Yang paling nyaman, yang paling cepat, yang paling relevan hasilnya.
Ya, nanti boleh itu di rumah kalian cari. Nah, selanjutnya kita sampai di pembagian kelompok. Kalau tadi kalian sudah mendengarkan materi pengantar dari saya, sekarang saatnya kalian mengeksplorasi lagi tentang materi Pramban dan search engine ini dengan berdiskusi secara kelompok. Ya, bisa dilihat di depan nama-nama kelompoknya. Oke, nah di depan itu ada pembagian kelompok. Kelompok 1. Oke, sebelumnya yang saya panggil namanya boleh berdiri dan siap-siap untuk pindah. Tasnya biarkan saja supaya tidak terlalu lama ya. Yang pertama Aina, Rafli, Zaskia Putri, dan Al Furqan, silakan berdiri. Oke, boleh duduk di sebelah mana maunya? Di sini boleh. Berarti Indri, Safa berdiri dulu, Revan, Putra berdiri dulu, Tukan. Silakan langsung bergerak mendekati lokasi Aina. Selanjutnya kelompok 2, Aira, Amel, Rival, dan Dava. Di mana? Angkat tangan. Oke, boleh di tempat Dava aja. Jadi Davanya diam di sana. Yang buat kelompok Dava silakan bangun dan berpindah. Selanjutnya Putra depan dulu sini. Selanjutnya kelompok 3, Alma, mana Alma? Iya. Alma, Fahri, Lulu, dan Agus. Boleh di tempatnya Alma, berarti sebelah-sebelahnya silakan berdiri dulu. Boleh tunggu di depan dulu karena tempatnya sempit. Selanjutnya kelompok 4, Satrio, Dika, Eka, dan Mustika. Boleh di tempatnya Dika, berarti sisanya silakan bangun dulu. Kelompok 5, Devia. Mana Devia? Oke, Devia, Gendis, Yola, Raffi. Di tempatnya Devia, silakan. Oh sorry ya, Devia, Putra, Raihan Dava, dan Siti Aulia. Di tempatnya Devia. Selanjutnya kelompok 6, Gali, mana Gali? Gali depan dulu. Gendis mana? Oke, di sini berarti Gali, Gendis, Yola, dan Raffi Aditya. Kia udah satu kelompok? Apa belum dapat? Sudah sama Ina? Mungkin bisa geser ya? Sini, ayo. Satu lagi siapa? Raffi sini. Yola di depan, oke. Selanjutnya, kelompok 7. Kesha mana Kesha? Kesha masih berdiri. Ragil, Ramdhani Alraya mana? Dan Sasti. Nah, berarti kepada Sasti. Alma dan kelompoknya mana? Oh, Sasti juga nggak ada ya. Lagi duduk di mana? Di sini? Gak ada, di sini aja. Kak, sama siapa kelompoknya? Faris, oke. Geser. Andrea di body, kan dari kelompok tuh. Iya, belum dibaca ini ya. Depan kita. Kamu pindah ke pojok, Ayo cepat Eka Indri. Kelompoknya lagi silakan di sini. Kelompoknya lagi. Ramdhani, Sasti, Kesha. Gak usah. Selanjutnya Andrea, Neisha, Safa di situ, Raifa. Nah, di tempatnya Raifa. Berarti Yogi dulu. Dan selanjutnya terakhir ya, Raihana mana? Naya. Salma. Zaskia Arifina mana? Teguh Prayogi. Ya. Oke. Nah, tinggal 4 ya. Boleh di sini. Kamu kelompoknya siapa? Ini Bu. 1, 2, 3, 4. Kamu 1, 2, 3, 4. Oke, coba. Sini. Siapa namanya, Nek?
silakan yuk, jangan ada jarak, ini disimpan dulu, dikirim dulu. Oke, sebentar. Oke anak-anak, sudah. Kalau sudah berkelompok, silakan salah satu anggota kelompoknya boleh scan lagi barcode di depan untuk melihat LKPD-nya. Satrio, HP-nya mana? Gak ada. Oke, coba kelompoknya. Berkelompok ya nak ya. Silakan di scan, dibuka LKPD-nya. Sudah dibuka? Boleh, misalnya tidak ada handphone, silakan buka di komputer, diketikkan bit titik li garis miring 3 W besar J F S I besar K besar seperti yang ada di depan. Ayo huruf besar kecilnya bisa ya, paham ya? Ini kan besar semua, laptopnya ditekan dulu. Bit titik li garis miring 3 W W-nya besar, JFS, I besar, K besar. Iya, betul itu. Ya, boleh kita sini ya. Oke, sudah ya. Saya buka di depan LKPD-nya. Oke, sama seperti yang di depan ya, yang kalian scan ya. Ya, sama seperti yang di depan betul? Nah, jadi ada yang harus kalian isi. Yang pertama nama kelompok, lalu kelasnya, lalu anggota kelompoknya siapa aja, terdiri dari 4 orang. Lalu di situ ada konsep materinya ya, sedikit rangkuman. Kalian bisa baca lagi untuk menjadi referensi kalian nanti saat membuat PowerPoint. Lalu ada deskripsi kegiatan dan yang paling penting mohon diperhatikan ada langkah kerja. Ya, ada langkah kerja. Oke, sama-sama kita lihat dulu yuk sebelum kalian berdiskusi. Yang pertama kalian membuat 4 kelompok, sudah dilakukan. Yang kedua, masing-masing kelompok akan mencari informasi mengenai COVID-19 di Google, ya.
di Google. Masukkan keyword COVID-19 di mesin pencari. Lalu selanjutnya catat berapa jumlah hasil pencarian dari keyword yang dimasukkan. Biasanya kalau kalian ke Google, kalian masukkan keywordnya, muncul biasanya ada tulisan tuh 5.000 hasil pencarian misalnya. Nah kalian catat yang muncul itu berapa? Ya. Selanjutnya setelah dicatat, lalu kalian coba cari lagi dengan mengetikkan keyword yang lebih spesifik. Kalau tadi keywordnya COVID-19, sekarang keywordnya adalah apa itu COVID-19, pakai tanda tanya. Nanti dilihat berapa hasil pencarian yang muncul jika kalian ketiknya adalah apa itu COVID-19. Ya, setelah itu bacalah situs yang paling relevan dan kredibel. Ingat tadi relevan itu maksudnya apa? Yang sesuai dengan tren, lokasi, dan lain-lain ya. Tadi sudah disampaikan. Selanjutnya, cobalah dengan mengetikkan keyword lain dan catat hasil jumlah pencarian yang muncul. Dan terakhir adalah buatlah kesimpulan dari pengamatan tersebut. Jadi kalau saya rangkum ada 3 yang harus kalian lakukan. Yang pertama, ketikkan COVID-19 di mesin pencari, tunggu sampai keluar hasilnya, catat berapa jumlah hasil pencarian yang muncul, lalu baca isi informasinya, salah satu aja. Lalu yang kedua, coba dengan lebih spesifik lagi menuliskannya, apa itu COVID-19, lalu catat lagi berapa hasil pencarian yang muncul. Dan yang ketiga, coba dengan kata kunci lain yang kalian inginkan, jadi bebas, apa aja tentang COVID-19. Lalu catat berapa jumlah pencarian yang muncul. Nah, boleh dilihat di depan ada tabel hasil pengamatannya. Yang baris pertama yang kolom 1 ada tulisannya langkah. Langkahnya apa? Misalnya tulis di mesin pencari dengan keywordnya. Keywordnya apa aja? Tadi yang pertama COVID-19. Yang kedua, Apa itu COVID-19? apa itu COVID-19? Betul. Yang ketiga, nah terserah sesuai dengan kelompok kalian mau carinya apa. Lalu yang kolom ketiga adalah jumlah hasil link. Jumlah hasil pencariannya ada berapa? Nah seperti ini contohnya ya. Ada 15. Ayo, kalau 3, nolnya 3 berarti nih 1000. Kalau 6 berarti juta. Kalau 9 berarti miliar. Berarti 15 miliar 140 juta hasil pencarian. Ya, itu yang kalian catat. Ya, paham ya Naya? Itu yang kalian catat. Lalu setelah itu ada kesimpulan. Kalian simpulkan. Jadi kalau saya nulisnya COVID-19 yang keluar segini Bu. Kalau saya nulisnya apa itu COVID-19 yang keluar hasil pencariannya segini. Ya kan? Apa kesimpulannya? Nah silakan kalian diskusikan bersama kelompok. Kemudian kalian buat PPT-nya dan nanti akan dipresentasikan. Ada pertanyaan? Tidak? Semuanya jelas paham? Oke, kalau paham silakan berdiskusi dengan kelompoknya, tidak jauh-jauhan. Didiskusikan, dikerjakan, nanti akan ada tampilan presentasi dari masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan. Oke, silakan didiskusikan bersama kelompoknya.
Diskusinya sudah selesai belum? Oke. Gini nak. Sebelum itu, mungkin kalian mau cari referensi lain, boleh silakan di-scan barcode yang ada di depan, atau kalian scan di HP, lalu kalian tandai pakai bookmark. Jadi nanti malam atau di rumah, kalau kalian mau baca lagi materi tentang hari ini, silakan kalian buka linknya, ya. Di situ sudah ada materinya, lalu ada juga video pembelajaran dan lain-lain untuk kalian baca lagi nanti di rumah. Nah, kalian kan tadi sudah sudah lagi diskusi nih, ya kan? Mungkin ada yang bosan, Rafli mungkin bosan. Yuk kita main game dulu sama-sama. Silakan di-scan barcode-nya, kita ice breaking dulu. Kita refresh sejenak, kita main game di aplikasi Wordwall, ya. Boleh diketikkan juga linknya wordwall.net /resource -kodenya. Silahkan dimasukkan. Atau di-scan barcode-nya juga boleh. Nah, yang sudah kebuka gimana? Yang sudah kebuka, silakan dicoba ya permainannya ya. Jadi kalian menyusun kata menjadi sebuah kalimat yang benar. Ada yang sudah terbuka linknya? Iya. Udah kebuka? Nah, boleh bersama kelompok diskusi. Bu, ini apa sih Bu? Adalah di mengakses untuk yang internet ya. Kata-katanya nggak jelas kan? Nah, kalian coba diskusikan sama kelompok kalian nih. Kira-kira nih yang depannya yang mana sih? Yang belakangnya yang mana gitu. Disusun kata-katanya sehingga menjadi kalimat yang benar. Nanti kalau udah benar kalimatnya ada tanda checklistnya nak. Ya, diangkat, di drag. Ada paket ya,
(3756723). Oke, sudah? Belum? Oke, bisa. Ayo. Oke, sudah ya. Habis ini nanti kita akan presentasi. Siap-siap. File presentasinya silakan dikirim ke Google Drive untuk saya ambil dan tampilkan. Oke, sudah selesai ice breaking-nya ya, Nak ya. Di sini saya langsung ambil. Oke, nah ayo silakan file presentasinya dikirim dulu ke Google Drive. Saya tunggu. Oke, sudah? Sudah siap untuk presentasi? Sudah siap untuk presentasi, Nak? Oke, di sini saya ambil dari kelompok 9. Mana kelompok 9? Oke, kelompok 9 pertama ya. Yang pertama untuk menampilkan hasil LKPD-nya. Oke, boleh silakan kelompok 9 berdiri dan memulai presentasi. Yuk, berdiri yuk. Hah? Nggak kejauhan, Bu? Oh, enggak. Kelihatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami akan mempresentasikan sedikit tugas yang telah kami diskusikan. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya, Raihana Hayatun Nufus, yang kedua Salma Putri Harnas, Zaskia Elvira, dan Teguh Prayogi. Pendahuluan. Latar belakang. Browser web atau biasanya disebut browser atau peramban adalah perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk mengakses informasi di internet atau World Wide Web. Mesin pencari atau search engine adalah suatu situs web atau website yang mengumpulkan dan mengelola informasi di internet sehingga membuat informasi itu bisa dicari. Manfaatnya. Kegiatan ini bermanfaat untuk kami sehingga kami dapat mencoba menggunakan aplikasi peramban dan mesin pencari. Yang ketiga, tujuan. Peserta didik dapat memperbandingkan kelebihan dan kekurangan dari contoh aplikasi peramban yang populer digunakan dengan benar. Yang kedua, melalui berdiskusi secara kelompok, peserta didik dapat menganalisis cara kerja peramban dengan benar. Pembahasan. Langkah pertama, teman-teman bisa lihat sendiri gambarnya. Ada 13 miliar 440 juta hasil pencarian yang kelompok Raihana sudah cari. Dari keywordnya apa, Nek? Dari keyword yang kita cari adalah COVID-19. Oke. Selanjutnya, dengan keyword apa itu COVID-19 didapatkan hasil pencariannya 14 miliar 610 juta. Ya. Oke, next. Oh, udah selesai ya? Iya, Bu. Oke, kesimpulannya silahkan dibaca. Kesimpulannya, mesin pencari berbagai macam jenisnya. Yang paling banyak digunakan adalah Google. Semakin spesifik keyword yang kita masukkan di mesin pencari, maka semakin
maka semakin relevan hasil pencarian yang dimunculkan oleh mesin pencari. Saran kelompok kami untuk percobaan kali ini adalah agar waktu untuk mengamati dibuat lebih lama lagi. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 9. Ada yang mau ditanya anak-anak dari kelompok lain tentang presentasi dari kelompok 9 atau semuanya sama? Hasil pencariannya sama nggak? Kira-kira jumlahnya sama? Oke, saya mau tanya dulu kelompok 9 tadi yang ketiga nulis keywordnya apa ya? Yang tadi COVID-19, yang kedua apa itu COVID-19? Nah, yang ketiga kan saya bilang bebas. Tadi ada yang menuliskan gejala COVID-19 gitu kan? Kelompok 9 nulis apa tadi? Kasus pertama. Kasus pertama, oke. Sudah dicatat berapa hasilnya? Hasil pencariannya? Kira-kira 14 miliar. Nah, nanti ditulis ya di LKPD-nya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke presentasi berikutnya. Sebelumnya mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 9. Oke, di sini ada punya kelompok 4. Ada kelompok 4? Kelompok 4 ada siapa ini? Satrio, Fani, Indri, dan Ika. Mana coba kelompoknya? Satrio, Faris, Indri, dan Ika. Oke. Saya boleh minta. Sudah siapkah kelompok 4? Siapa yang mau berbicara, Faris? Silakan, Faris. Oke, teman-teman kelompok 4 sudah siap? Siap? Oke. Mari semuanya sama-sama kita simak presentasi dari kelompok 4. Perkenalkan, anggota kami ada Satrio, ada Faris, saya sendiri, Indri, dan Tika. Latar belakang. Browser web, biasanya disebut browser atau peramban, adalah perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk mengakses informasi di internet. World Wide Web. Rumusan masalah. Bagaimana cara kalian mendapatkan informasi tentang COVID-19 dengan menggunakan gadget dan koneksi internet? Berapa banyak hasil penelusuran yang didapatkan dengan menuliskan kata kunci COVID-19? Apakah akan sama jumlahnya jika kalian menuliskan kata kunci apa itu COVID-19? Tujuan pembelajaran menganalisis perbedaan peramban dan mesin pencari, menganalisis cara kerja peramban, menguraikan fungsi dan fitur-fitur yang terdapat pada peramban browser web dengan benar. Dari hasil yang dicari, terdapat 13.440.000.000 hasil keywords COVID-19 dari sumber Google.com. Pembahasan. Dari hasil pencarian menggunakan mesin pencari, maka didapatkan hasil pencarian sebanyak 13.440.000.000 untuk keyword COVID-19. Sedangkan dengan memasukkan keyword apa itu COVID-19 didapatkan hasil 14.610.000.000. Kesimpulan, semakin spesifik keyword yang kita masukkan di mesin pencari, maka semakin relevan hasil pencarian yang dimunculkan oleh mesin pencari. Apakah ada pertanyaan? Oke, teman-teman, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 4. Ya, terima kasih kelompok 4. Teman-teman ada yang mau tanya nggak? Teman-teman ada yang mau tanya nggak?
Gak ada yang penasaran nih, yang ketiga keyword yang dicari oleh kelompok 4 tuh apa sih? Ayo kalau mau tahu ditanya. Ada yang mau bertanya? Apa sih kelompok 4 keyword yang ketiganya? Apa? Faris, Indri, Tika, dan Satrio? Yang ketiga, namakan COVID-19. Yang kedua apa itu COVID-19? Yang ketiga kalian cari apa di Google? Di mesin pencari. Gejala? Oke, nanti ditulis ya di LKPD-nya ya. Oke, baik anak-anak. Kalau gitu, selesai sudah presentasi dari kelompok. Nah, sesuai tadi yang saya sampaikan, sekarang kalian akan melaksanakan post test. Jadi tadi kita sudah melaksanakan pre-test, ya kan? Kemudian kita sudah mempelajari materi tentang peramban dan search engine. Sekarang saatnya kita sama-sama post test untuk melihat bagaimana kemampuan kalian setelah belajar hari ini. Boleh silakan di-scan barcode-nya atau masukkan bit.ly garis miring 3 N besar, 0 kecil, I besar, Q besar, J dan V besar, ya. Semuanya mengerjakan post test. Bagi yang tidak membawa handphone, silakan kerjakan di komputer depan kalian. Ya, nanti akan saya tampilkan hasil post test kalian. Karena ini merupakan link apa, Nak? Ada yang sudah berhasil buka? Quizzes, betul. Sudah semua scan barcode-nya? Oke, yang sudah buka, saya berikan kalian waktu 5 menit untuk mengerjakan post test-nya. Oh ya, sebentar ya. Oke, kalau enggak, boleh kalian buka quizzes.com, lalu kalian masukkan kode 075088. Ya, silakan semuanya buka quizzes.com, di komputer boleh, di handphone boleh. Lalu masukkan kodenya 075088. Sudah? Quizzes.com. Kalau belum login, boleh login dulu ya, Nak. Belum? Sudah semua buka? Sebentar. Punya email? Sebentar.
Bentar ya, Nak. Kenapa? Oke, ya dipilih silakan. Dipilih jawabannya. Iya, lanjut dulu. Ada yang sudah mulai? Saya start ya, 075 088. 075 088. Sudah ada Yogi yang masuk, Raihana, Rafli, Indri. Kenapa? Ya. Dari tadi. Iya udah, kerjain. Pilih yang mana misalnya? Oh, kamu belum login. Sudah? Oke, Rafli mau Lidiandri ya, betul ya? Sudah memimpin dengan 4.620 poin. Penting banget sih. Tapi tipis. Ya penting. Nggak bisa nih, harus login. Oke, sudah semua ya? Oke. Di sini masih ada beberapa yang belum mencapai KKM. Ada Rafli mana? Bukan, Rafli Maulana ya? Rafli Maulana ada nggak? Rafa Maulana. 7C Rafa Maulana, lalu Raihan Dava mana? Ya. Oke, untuk yang belum KKM, silakan nanti di rumah kalian pelajari lagi materinya tentang Peramban dan search engine. Kemudian nanti minggu depan kalian bawa resumenya ya. Resume tentang pembelajaran hari ini. Untuk yang sudah KKM, ada Rafli, Yogi, Raihana, dan lain-lain temannya. Untuk yang tadi saya sebutkan saja, Indri, lalu Rafli Rafli, selain Rafli siapa?
Raffi, ya. Dan Raihan Dava, nanti silakan dikerjakan remedial. Oke, sampai sini anak-anak. Baiklah, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup jelas materi hari ini tentang peramban dan search engine? Ada yang mau ditanya enggak? Aira mau tanya? Safa mau tanya? Atau ada yang mau tanya yang lainnya? Oke, kalau tidak ada, baiklah. Karena tadi kita telah selesai melakukan pembelajaran tentang search engine dan peramban, mari sama-sama kita simpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Mungkin dari kalian dulu saya ingin menarik kesimpulan untuk nanti kita dapat simpulkan secara bersama. Boleh yang ingin menyimpulkan, silahkan. Oke, Alma sebentar. Alma, apa yang Alma simpulkan dari pembelajaran hari ini? Mesin pencarian yang biasa digunakan adalah Google. Oke, terima kasih Alma. Selanjutnya siapa yang ingin? Oke, Keisha silakan. Mesin pencari berjalan di atas peramban. Oke, good. Ya, betul. Itu tadi yang di awal kita sampaikan ya, bahwa mesin pencari berjalan di atas peramban dan mesin pencari yang paling sering digunakan adalah Google. Satu lagi mungkin yang saya bisa tambahkan bahwa setiap kita memasukkan keyword atau kata kunci di mesin pencari, maka akan muncul hasil yang paling relevan, ya, yang sudah dikelola secara sistematis melalui algoritma yang dijalankan oleh mesin pencari. Semakin spesifik keyword yang kita masukkan, maka link yang muncul akan semakin relevan. Terakhir, mari sama-sama seperti biasa kita refleksi, ya. Kita refleksi tentang pembelajaran hari ini. Kalian menjawab apa yang telah kalian pelajari, apa yang telah kalian dapatkan, kalian bisa apa. Ya, sama-sama di-scan barcode-nya, lalu kalian isi sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Saya berikan waktu 5 menit ya. Oke, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. bit.ly garis miring 3T besar DWA 58. Oke, sudah selesai anak-anak? Silakan dijawab sejujur-jujurnya. Oke, sudah ya? Saya lanjut ya? Belum? Dah, oke. Terima kasih anak-anak telah menuliskan refleksinya dan terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan di pertemuan berikutnya kita bisa lebih baik lagi. Jangan lupa untuk tadi yang nilai post testnya masih di bawah KKM,
untuk melakukan remedial. Dibaca tadi link yang bahan ajarnya, kemudian kalian buat resumenya ya. Tadi ada Raffi, lalu ada Rehan Dava dan Indri ya. Yang lainnya boleh kalau mau mempelajari atau bisa juga silakan kalian membaca materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang surat elektronik. Ya, surat elektronik atau disingkatnya email. Atau bahasa Inggrisnya email ya. Nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya bagaimana untuk saling mengirim dan menerima email ya. Oke, baiklah, sebelum kita akhiri jangan lupa bangku dirapihkan kembali, lalu sampah-sampah nanti diambil dan disimpan untuk dibuang ke tempat sampah. Paham, Nak? Oke, Raihana, di mana Raihana? Oke, teman-teman udah siap untuk pulang? Udah siap untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya? Udah, kalau gitu kita sama-sama baca doa dulu, boleh dipimpin oleh Raihana. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini dapat diterima dengan baik. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Baiklah, kalau begitu Ibu akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.